Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita belajar akuntansi. Melanjutkan topik kita sebelumnya, di mana minggu lalu kita sudah belajar sampai dengan penyusunan laporan keuangan. Sekarang kita akan belajar di siklus akhir dari siklus akuntansi, yaitu kita akan belajar tentang jurnal penutup dan neraca saldo setelah penutupan. Oke, ini ada agenda kita untuk materi hari ini. Yang pertama kita akan pelajari dulu apa itu jurnal penutup. Kemudian pengelompokan akun terkait dengan jurnal penutup ini. Selanjutnya setelah kita mengetahui pengelompokan akun-akun apa aja yang terdapat di tiap-tiap kelompok, selanjutnya kita akan mulai masuk ke tahapan membuat jurnal penutup. Setelah selesai kita membuat jurnal penutup, kita akan masuk ke tahapan terakhir dari siklus akuntansi, yaitu kita menyusun neraca saldo setelah penutupan. Topik pertama, kita akan membahas tentang definisi dari jurnal penutup. Jurnal penutup atau closing entry adalah salah satu bentuk jurnal yang dibuat setiap akhir periode akuntansi dengan tujuan untuk menihilkan akun nominal dan mentransfer laba atau rugi bersih ke akun modal. Nah, di sini ada clue-nya bahwa jurnal penutup ini hanya akan kita buat di akhir periode akuntansi. Jadi tidak mungkin ada jurnal penutup di awal periode akuntansi ataupun di tengah periode akuntansi. Jurnal penutup hanya akan kita buat di akhir periode akuntansi setelah kita membuat laporan keuangan. Step selanjutnya kita akan membuat jurnal penutupnya. Apa sih yang kita lakukan di jurnal penutup? Nah, di jurnal penutup itu kita menihilkan di jurnal penutup ini kita menihilkan akun-akun nominal. Nah, muncul lagi, apa itu akun nominal? Gitu ya. Pertanyaan selanjutnya, apa itu akun nominal? Mungkin bagi adik-adik yang sudah pernah dapat akuntansi waktu SMA-nya dulu, akun nominal itu bukan istilah yang asing untuk kalian, tapi mungkin bagi adik-adik yang memang SMA-nya sama sekali belum pernah mempelajari akuntansi, ini mungkin istilah baru yang baru kalian dengar kali ini. Jadi tenang saja, terkait bagaimana menihilkan akun nominal dan apa itu akun nominal, kita akan pelajari di pertemuan kita kali ini, dan semoga setelah kita selesai membahas materi perkuliahan kita hari ini, kalian semua sudah bisa memahami apa itu jurnal penutup, apa itu akun nominal, bagaimana membuat jurnal penutup, dan bagaimana nanti kalian menyusun neraca saldo. Nah, sebelum kita mempelajari jurnal penutup, kita kenalan dulu sama dua jenis kelompok akun yang dikelompokkan terkait dengan jurnal penutup ini. Terkait jurnal penutup ini, akun-akun akan dikelompokkan menjadi dua kelompok. Salah satunya tadi sudah kita sebutkan ketika di definisi jurnal penutup, yaitu adalah akun nominal atau akun sementara. Di mana akun nominal ini merupakan akun yang berlaku hanya untuk satu periode saja dan tidak diakumulasikan untuk periode selanjutnya. Sesuai ya dengan namanya, yaitu akun sementara, dia hanya berlaku hanya untuk satu periode. Gitu. Jadi di akhir periode akun-akun ini harus dinolkan atau harus dinihilkan, sehingga nanti di periode selanjutnya akun-akun yang masuk ke dalam kelompok akun nominal atau akun sementara ini akan mulai lagi dari awal perhitungannya. Sementara akun yang satunya lagi adalah kelompok akun real atau akun permanen. Sesuai dengan namanya akun permanen, akun ini berlaku lebih dari satu periode akuntansi dan akan menjadi saldo awal untuk periode akuntansi selanjutnya. Jadi kalau akun real ini, saldo-saldo akun yang berada di dalam kelompok akun real ini akan dibawa terus ke periode selanjutnya, dan di awal periode selanjutnya akun-akun yang dihasilkan di akhir periode akuntansi
sebelumnya itu akan menjadi saldo awal untuk periode akuntansi selanjutnya. Nah, apa saja sih akun-akun yang masuk ke dalam akun nominal? Apa saja akun-akun yang masuk ke dalam akun real? Oke, kita akan bahas. Berikut adalah unsur-unsur dalam laporan keuangan atau akun di dalam laporan keuangan yang masuk di dalam dua kelompok akun tersebut, yaitu baik akun nominal ataupun akun real. Kalau kita lihat di sini, yang masuk ke dalam akun sementara akun nominal adalah pendapatan, beban, penarikan atau prive, dan laba rugi. Kalau kita lihat, pendapatan, beban, laba rugi ini merupakan akun-akun yang ada di laporan keuangan yang mana? Laporan laba rugi. Jadi pendapatan, beban, dan laba atau rugi ini bisa kita temukan di laporan laba rugi. Sementara untuk prive ini kita bisa temukan di laporan ekuitas pemilik. Jadi ini adalah akun-akun sementara, akun-akun nominal yang harus kita nihilkan, yang harus kita tutup pada akhir periode akuntansi. Jadi kalau mau nutup ini gampang sebenarnya. Kita lihat aja laporan laba ruginya klien, plus ditambah nanti kita lihat apakah ada prive di ekuitas pemilik, di laporan ekuitas pemilik. Nah, sementara akun permanen atau real, kalau kita lihat di sini, komponen dari kelompok akun real ini ada aset, ada kewajiban, dan ada modal. Kira-kira aset, kewajiban, modal ini masuk ke dalam laporan keuangan yang mana? Laporan posisi keuangan. Tuh, jadi kalau akun sementara tadi adalah akun-akun yang berada di laporan laba rugi dan juga laporan ekuitas pemilik. Kalau akun real itu merupakan akun-akun yang berada di laporan posisi keuangan. Nah, jadi ini pendapatan, beban, prive, dan laba rugi ini akun-akun yang akan kita buat jurnal penutupnya, yang akan kita tutup di akhir periode, yang akan kita nihilkan saldonya. Nah, sementara kalau akun real ini nanti adalah akun-akun yang akan kita bawa ke periode akuntansi selanjutnya. Dipahami ya yang ini? Akun-akun apa saja yang masuk ke dalam akun sementara dan apa aja yang harus kita tutup di akhir periode akuntansi. Oke, ini ya kuncinya ya. Tolong diingat dengan baik. Setelah kita mengetahui apa saja kelompok akun, kemudian kita juga sudah mengetahui akun-akun apa saja yang perlu kita nihilkan atau perlu kita buat jurnal penutupnya. Selanjutnya kita akan masuk ke tahapan membuat jurnal penutup. Tadi kita sudah bahas bahwa akun-akun sementara yang perlu kita buat jurnal penutup adalah akun pendapatan, kemudian akun beban, prive, dan laba atau rugi. Nah, sekarang saya menyajikan laporan laba rugi dan laporan ekuitas pemilik yang mengandung 4 unsur akun yang akan kita buat jurnal penutupnya. Nah, kalau di sini kita lihat di sini adalah laporan laba rugi. Akun yang akan kita tutup pertama adalah kita akan menutup ini akun pendapatan. Kemudian semua akun beban ini juga akan kita tutup, akan kita nihilkan. Begitu juga dengan akun laba atau bersih yang diperoleh oleh perusahaan. Nah, ini adalah 3 unsur yang akan kita buat jurnal penutupnya yang terdapat di laporan laba rugi. Nah, unsur yang satunya lagi yaitu prive itu kita bisa lihat di laporan ekuitas pemilik. Nah, ini unsur keempat yang harus kita buat jurnal penutupnya di akhir periode akuntansi. Harus kita nihilkan. Oke, kita coba ya bagaimana
proses penutupannya. Sekarang kita masuk ke tahapan pertama dari membuat jurnal penutup, yaitu pertama kita akan menutup akun pendapatan jasa. Nah, bagaimana cara menutup akun pendapatan jasa ini? Kalian ingat kembali pendapatan jasa atau akun pendapatan saldo normalnya ada di mana? Ada di kredit. Jadi, kira-kira kalau kita mau membuat akun pendapatan ini menjadi 0, maka kita harus mencatat akun pendapatan di sisi debit. Nah, itu adalah cara kita menihilkan akun pendapatan. Jadi, caranya adalah semua akun pendapatan kita catat di debit sebesar saldonya dan kita akan mengkredit akun ikhtisar laba rugi. Nah, ini ada lagi nih, akun ikhtisar laba rugi. Apa itu, Bu, akun ikhtisar laba rugi gitu kan? Nah, jadi akun ikhtisar laba rugi ini akun perantara yang kita gunakan dalam proses menutup akun-akun nominal ini. Jadi dia hanya akun perantara di mana kegunaannya hanya di jurnal penutup ini. Nanti begitu kita selesai menutup semua akun nominal, maka saldo untuk ikhtisar laba rugi ini juga akan nihil. Nanti kita akan lihat ya. Itulah kenapa ikhtisar laba rugi ini disebut akun perantara, karena hanya digunakan untuk membantu menihilkan akun-akun nominal. Oke, dipahami ya. Sekarang kita lanjut dulu. Nah, ini adalah cara kita melakukan penutupan atas akun pendapatan. Kita akan mendebit akun pendapatan jasa. Di sini kurang ya jasanya. Di sini kita akan menutup akun pendapatan jasa. Caranya adalah ditulis di debit sebesar saldonya ini 2750. Kemudian saldo kreditnya kita gunakan akun perantara yaitu ikhtisar laba rugi. Oke, dapat ya. Nah, setelah kita buat jurnal penutup ini, langkah selanjutnya adalah kita akan memindahkannya ke buku besar lagi. Jadi setiap kita membuat jurnal, selanjutnya kita harus mengupdate saldo buku besar kita. Begitupun dengan setelah kita membuat jurnal penutup, kita update nih langsung buku besar kita. Buku besar pendapatan jasa, ini saya masih mengambil data Kejora Laundry dari pertemuan kita sebelumnya ya. Paling untuk akun Prive sengaja saya tampilkan di sini agar menyesuaikan dengan pembelajaran kita kali ini. Jadi saya tambahkan akun Prive sehingga saya mengurangi saldo kasnya. Jadi nanti mungkin kalau kalian compare posisi laporan posisi keuangan atau neraca saldo dari pembelajaran kita sebelumnya itu agak berbeda karena di pembelajaran yang sekarang saya menambahkan akun Prive. Gitu ya. Oke, tadi jurnal penutup sudah kita buat, sekarang kita akan memindahkan akun-akun yang ada di jurnal penutup ini ke dalam buku besar kita sehingga buku besar kita menjadi update. Nah, ini adalah saldo pendapatan jasa sebelum laporan keuangan disusun. Jadi ini adalah saldo pendapatan jasa yang ada di neraca saldo setelah disesuaikan, yaitu sebesar 2750. Kemudian karena kita bikin jurnal penutupnya yaitu sebesar 2.750.000 juga dan ini ada di posisi debit, maka di sini kita catat nih. Saya sengaja ya bukan menulis tanggal tapi menulis angkanya ini agar lebih jelas bahwa ini adalah hasil dari jurnal penutup. Tahap pertama dari jurnal penutup. Nah, ini kita catat di debit sehingga diperoleh nih di debit 2.750.000 dan di kredit juga 2.750.000 sehingga saldo akhirnya pendapatan jasa sebesar 0 rupiah. Oke. Tahap pertama kita sudah berhasil menihilkan akun pendapatan jasa. Sesuai ya dengan tujuan kita membuat jurnal penutup, menihilkan akun-akun nominal. Nah, di sini akun nominal pertama yang kita tutup adalah akun pendapatan jasa dan sekarang saldonya sudah
0. Yang harus kalian ingat adalah ini karena contohnya cuma satu pendapatan jasa, mungkin nanti kalau misalnya ada pendapatan sewa, pendapatan lain-lain, itu juga harus kalian buat jurnal penutupnya ya secara terperinci ya. Jadi nggak digabung ke dalam akun pendapatan, tapi nanti di sini ada pendapatan jasa, pendapatan sewa, pendapatan lain-lain pada ikhtisar laba rugi gitu. Dan buku besarnya juga harus diupdate setiap akunnya gitu. Oke, ini clear ya. Untuk pendapatan jasa, kita sudah berhasil menihilkan akun pendapatan jasa. Selanjutnya kita buat juga buku besar untuk ikhtisar laba rugi. Ikhtisar laba rugi untuk tahap yang pertama ini ada di posisi kredit. Jadi di sini kita catat di posisi kredit sebesar 2.750.000. Selesai tahap pertama dari membuat jurnal penutup. Kita lanjut ke menutup akun selanjutnya, yaitu di tahap yang kedua. Next, kita lanjut ke tahap kedua dari membuat jurnal penutup, yaitu kita akan menutup akun-akun beban. Nih, semua akun beban itu akan kita tutup, akan kita nihilkan. Bagaimana caranya? Nah, kalian harus ingat dulu, akun beban ini saldo normalnya ada di mana? Ada di debit atau ada di kredit? Ada di debit ya. Sehingga kalau kita mau menihilkan akun beban ini, maka semua akun beban ini harus kita catat di sisi yang berlawanan, yaitu di sisi kredit. Nah, itu adalah caranya menihilkan, yaitu kita akan menutup semua saldo akun beban di kredit sebesar saldonya dan mendebet akun ikhtisar laba rugi. Caranya, ini contohnya, di debitnya adalah akun ikhtisar laba rugi sebesar total nih ya, sebesar total bebannya, kemudian bebannya harus kita rinci. Beban sewa sebesar 500.000, beban gaji sebesar 1.400.000, kemudian ini beban perlengkapan sama sebesar 100.000, beban utilitas 400.000, beban asuransi 50.000, dan terakhir beban penyusutan 50.000. Nah, ini yang harus kalian ingat, jangan pernah menggabungkan akun-akun beban ini. Jadi akun-akun beban ini tetap harus dirinci seperti ini di jurnal penutup. Jadi jangan digabungkan menjadi akun beban-beban. Misalnya kalian buatnya ikhtisar laba rugi pada beban-beban dan kalian tulis totalnya langsung 2.500.000 gitu. Tidak boleh ya, tidak boleh seperti itu. Ingat, karena step berikutnya adalah setelah kita membuat jurnal penutup, kita akan mengupdate buku besarnya lagi gitu kan. Jadi akun-akunnya harus jelas akunnya apa saja, sehingga ketika kita mau mengupdate buku besarnya itu kita bisa langsung link dengan buku besarnya gitu ya. Kalau yang kita tulis beban-beban kan gak jelas tuh apakah itu nama akun baru, nama akun barunya adalah beban-beban gitu kan. Bisa dipahami ya yang ini ya. Oke, ini adalah jurnal penutup yang sudah kita buat. Selanjutnya kita akan membuat buku besarnya langsung. Sebenarnya sih sebenarnya kita selesaikan dulu jurnal penutupnya semua, baru nanti kita update buku besarnya. Cuman ini nggak apa-apa, setiap step kita langsung update buku besarnya. Ini kita update dulu buku besar untuk ikhtisar laba ruginya. Tadi dari tahap pertama ikhtisar laba ruginya ada di kredit. Nah, untuk tahap yang kedua ini ikhtisar laba ruginya ada di debit, sehingga di sini kita catat di sisi debit sebesar 2.500.000. Oke, selanjutnya kita akan mengupdate saldo buku besar beban-beban. Nah, ini buku besar dari beban-beban yang akan kita update berdasarkan jurnal penutup yang sudah kita buat ini. Beban sewa di debit 500.000, ini adalah saldo sebelum kita tutup. Kemudian karena kita tutup di sini beban sewa kita tutup di sisi kredit sebesar 500.000, sehingga saldo akhir beban sewa menjadi 0. Begitupun beban gaji. Beban gaji sudah menjadi 0. Beban perlengkapan kita nihilkan juga, beban utilitas, beban asuransi, dan beban penyusutan. Nah, jadi di sini semua beban yang merupakan
bagian dari akun nominal sudah kita nihilkan. Oke, jadi tahapan kedua dari membuat jurnal penutup sudah terlaksana, yaitu kita menutup akun beban sehingga akun-akun beban menjadi nihil. Tahap ketiga, kita akan menutup akun laba bersih atau rugi bersih perusahaan. Nah, caranya bagaimana? Karena ada kemungkinan perusahaan memperoleh laba, tapi ada juga kemungkinan memperoleh rugi, maka cara penutupannya ada dua nih, bisa lihat di sini. Kalau perusahaan memperoleh laba, maka kita akan membuat jurnal penutupnya akun ikhtisar laba rugi pada modal. Itu kalau kita laba. Kenapa modalnya yang dikredit? Karena kalau laba itu akan menambah modal. Makanya modalnya kita catat di kredit. Dan di debitnya adalah akun ikhtisar laba rugi. Dan bagaimana pencatatannya kalau ternyata perusahaan mengalami kerugian? Karena rugi ini akan mengurangi modal, maka kita lihat nih di sini modalnya kita catat di sisi debit. Kreditnya adalah akun ikhtisar laba rugi. Nah, sekarang kita lihat nih, Kejora Laundry ini memperoleh laba atau mengalami kerugian? Kalau kita lihat 2.750.000 dengan 2.500.000 berarti Kejora Laundry memperoleh laba ya. Berarti jurnal penutup yang kita gunakan adalah yang option pertama. Sehingga jurnal penutupnya menjadi seperti ini. Ikhtisar laba rugi di sisi debit sebesar 250.000 dan di kreditnya adalah akun modal sebesar 250.000. Setelah itu kembali lagi kita update aja langsung buku besarnya. Akun ikhtisar laba rugi untuk tahap yang ketiga ada di sini, sudah kita catat di sisi debit ya, di debit sebesar 250.000. Kemudian akun modalnya yang saldo awalnya, ingat ya saldo awal ini saldo yang ada di neraca saldo disesuaikan itu sebesar 15 juta. Kemudian di sini kita lihat akun modalnya ada di sisi kredit sebesar 250.000. Oke, jadi untuk tahap yang ketiga itu menambah akun modal sebesar 250.000. Kita lihat lagi setelah ini. Apakah artinya akun laba bersihnya menjadi nihil? Karena ingat laba atau bersih harus kita nihilkan ya. Nanti kita lihat di terakhir ini. Tahap keempat atau tahap terakhir dari pembuatan jurnal penutup ini adalah kita akan menutup akun Prive. Ingat ya, akun Prive itu saldo normalnya ada di sisi debit. Sehingga kalau kita mau menihilkannya, maka kita harus mencatat akun Prive di sisi yang berlawanan, yaitu di sisi Prive. Kemudian debitnya apa? Apakah debitnya ikhtisar laba rugi? Bukan ya. Untuk akun Prive debitnya langsung akun modal. Kenapa? Karena ingat akun Prive itu mempengaruhi modal. Makanya modalnya ada di sisi debit karena Prive itu mengurangi modal. Kita lihat di sini ya. Prive itu mengurangi modal sehingga modalnya di debit, kemudian di kreditnya adalah akun Prive. Kita coba masukkan ke dalam buku besar sehingga nanti kelihatan apakah semua akun nominal itu semuanya menjadi nihil. Oke, kita lihat di sini. Kita masukin akun Prive di sini. Prive sebelumnya mempunyai saldo sebesar 100.000. Ini tadi ya yang saya infokan bahwa saya menambahkan akun Prive transaksi penarikan oleh pemilik untuk kasus Kejora Laundry terkait untuk pembelajaran kita hari ini. Jadi ada beberapa akun yang memang saya sesuaikan terkait penambahan transaksi Prive ini. Ya, jadi ini jadinya akun Prive itu mempunyai saldo di neraca saldo disesuaikannya yaitu sebesar 100.000. Kemudian di jurnal penutup kita mencatat akun Prive di sisi kredit. Nah, ini jadi kita catat nih di sini. Sehingga saldo akun Prive menjadi nihil. Oke, berhasil ya. Berarti kita menihilkan
Akun yang keempat yaitu kita menihilkan atau menutup akun Prive, sudah berhasil. Akun Prive yang sudah kita tutup, sudah kita nihilkan. Nah, sekarang kita lihat akun modalnya. Tahap yang keempat ini kita menggunakan akun modal dan kita catat di sisi debit, maka kita catat di sini tahap yang keempat sebesar 100.000 di sisi debit, kemudian kita jumlahkan 15.250 di kredit dan 100.000 di debit, sehingga saldo akhir modal itu adalah sebesar 15.150.000. Nah, jadi kalau kita lihat ini jadinya sama nih dengan laporan ekuitas pemilik yang sudah kita buat. Ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat akun ikhtisar laba ruginya. Apakah akun ikhtisar laba ruginya nihil? Nah, kita lihat nih. Ini dari tahap pertama kita menggunakan akun ikhtisar laba rugi di sisi kredit sebesar 2.750.000. Kemudian tahap kedua ada ikhtisar laba rugi juga sebesar 2.500.000 dan tahap ketiga ikhtisar laba rugi di debit sebesar 250.000. Sehingga kalau kita jumlahkan antara debit dan kredit itu sama-sama 2.750.000 yang artinya bahwa akun ikhtisar laba rugi juga sudah nihil. Berarti jurnal penutup kita sudah selesai. Semuanya sudah nihil kecuali modal, karena modal bagian dari akun real. Oke, bisa dipahami ya terkait 4 tahapan ini ya. Ini adalah summary dari jurnal penutup yang tadi sudah kita buat. Jadi untuk yang pertama ini kita sudah menutup akun pendapatan. Yang kedua ini kita menutup akun-akun beban. Kemudian yang ini kita menutup akun laba atau rugi bersih perusahaan. Dan yang terakhir kita sudah menutup akun Prive. Oke, 4 tahapan dari menutup akun-akun nominal sudah selesai kita laksanakan, sehingga dengan selesainya jurnal penutup ini berarti semua akun nominal itu sudah bersaldo nol atau bersaldo nihil. Sehingga dengan nihilnya semua akun nominal berarti yang tersisa yang masih mempunyai saldo adalah akun-akun real. Oke. Jadi tahap selanjutnya adalah setelah kita membuat jurnal penutup, kita akan menyusun lagi yang namanya neraca saldo setelah penutupan. Nah, neraca saldo setelah penutupan atau post closing trial balance ini merupakan jenis ketiga dari neraca saldo. Kalau kalian masih ingat, pertama setelah kita membuat setelah kita membuat buku besar itu kita buat neraca saldo sebelum disesuaikan. Kemudian setelah kita membuat jurnal penyesuaian, kita membuat yang namanya neraca saldo disesuaikan. Nah, sekarang setelah kita membuat jurnal penutup, kita menyusun neraca saldo yang ketiga, yaitu neraca saldo setelah penutupan atau post closing trial balance. Nah, tadi kan sempat saya bahas bahwa setelah semua akun nominal kita buat nihil, berarti yang tersisa adalah tinggal akun-akun real. Nah, sekarang kita lihat akun real itu apa saja sih di dalam laporan keuangan. Nah, ini semua yang ada di laporan posisi keuangan ini adalah akun-akun real. Dan ini adalah akun yang tersisa, yang masih bersaldo, yang akan kita bawa ke periode akuntansi selanjutnya dan akan kita jadikan sebagai saldo awal periode akuntansi. Nah, sudah ya, berarti kalian sudah tahu akun apa saja yang akan kita bawa ke periode selanjutnya. Nah, kita akan melanjutkan siklus akuntansi kita. Setelah kita membuat jurnal penutup, kita akan membuat yang namanya post closing trial balance. Nah, cara menyusun post closing trial balance ini kita bisa melihat dari buku besar kita tadi. Buku besar kita tadi kita lihat mana saja yang masih mempunyai saldo. Nah, di situ kita susun akun-akun real yang masih mempunyai saldo, kita susun di neraca saldo setelah penutupan ini.
Atau kalau mau cara simpelnya juga bisa. Cuman tetap ya buku besarnya tadi tetap harus diupdate. Ada cara simpel lainnya untuk menyusun neraca saldo, ya kita tinggal lihat aja nih laporan posisi keuangan ini. Karena laporan posisi keuangan ini sudah menunjukkan akun real yang akan kita bawa ke periode berikutnya. Nah, nih. Jadi kita bisa mengacu pada ini untuk menyusun neraca saldo setelah penutupan. Tapi proses sebenarnya adalah ya kita melihatnya dari buku besar. Ini hanya cara lainnya yang juga bisa digunakan untuk menyusun neraca saldo, tapi dengan tidak mengabaikan pengupdatean terhadap buku besar ya. Itu saya tekankan nih berkali-kali, buku besarnya tetap harus diupdate karena itu adalah proses yang sebenarnya. Buku besar diupdate baru kita menyusun neraca saldo. Ini saya hanya mau menunjukkan bahwa neraca saldo setelah penutupan ini isinya adalah ya laporan posisi keuangan ini atau akun-akun real ini. Ini kita lihat. Jadi karena semua akun nominal sudah kita buat nihil, maka yang tersisa adalah akun-akun yang ada di laporan posisi keuangan, dan inilah yang akan kita susun menjadi neraca saldo setelah penutupan. Akun K sebesar 13.700.000, kemudian piutang usaha, perlengkapan, asuransi dibayar di muka, peralatan. Akumulasi penyusutan peralatan karena di sini dalam tanda kurung berarti akun kontranya dari peralatan kita catatnya di kredit sebesar 50.000. Kemudian hutang usaha, hutang gaji, pendapatan diterima di muka, dan modalnya gunakan yang ini ya, sehingga kita peroleh neraca saldo setelah penutupannya adalah sebesar 19.900.000 untuk debit dan kreditnya. Beda ya dengan ini, jangan bingung kok beda bu gitu, padahal kan cuma mindahin dari laporan posisi keuangan ke neraca saldo gitu. Jangan bingung karena ingat di sini nih, di sini ada akun kontra yang harusnya kita catatnya di kredit, tapi karena memang dia sebagai pengurang dari akun peralatan, makanya dia berada di kelompok aset. Padahal kan aset, akun-akun aset ini saldo normalnya ada di debit semua, gitu. Ya, jadi perbedaannya antara 19.850 sama 19.900 itu adalah di sini. Oke ya. Nah, ini kita sudah berhasil menyusun neraca saldo setelah penutupan. Dan saldo yang ada di sini ini nanti akan menjadi saldo awal periode berikutnya. Dengan selesainya kita menyusun neraca saldo setelah penutupan ini, berarti siklus akuntansi kita sudah selesai. Dari awal kita menyusun, mengidentifikasi transaksi, kemudian mencatat di journal entry, kita bikin general ledger-nya, kita bikin buku besarnya. Kemudian kita susun neraca saldo sebelum disesuaikan, kita bikin jurnal penyesuaiannya, kita susun lagi neraca saldo setelah disesuaikan. Kemudian berdasarkan neraca saldo disesuaikan ini kita susun laporan keuangannya. Kemudian hari ini kita membuat jurnal penutup setelah kemarin kita membuat laporan keuangan. Dan ini yang terakhir, kita sudah menyusun neraca saldo setelah penutupan. Satu siklus akuntansi sudah kita pelajari, dan siklus akuntansinya akan ulang lagi dari awal, yaitu kita mulai mengidentifikasi transaksi lagi. Nah, ini kita sudah selesai semua satu siklus akuntansi untuk perusahaan jasa. Selanjutnya nanti kita akan belajar tentang perusahaan dagang. Untuk materi satu siklus akuntansi perusahaan jasa, saya rasa sudah cukup. Kalau misalnya memang ada yang mau ditanyakan, nanti kita bisa diskusikan di forum diskusi kita. Saya tutup pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.